dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al Utsman Pelawangan yang dirahmati Allah. Sebagai umat yang beragama, utamanya kita sebagai umat Islam yang percaya dengan adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, dan percaya dengan adanya kehidupan setelah hidup di dunia, yaitu hidup di akhirat, hidup yang kekal. Selamat dan tidaknya, bahagia dan tidaknya hidup di akhirat ditentukan cara hidup kita di dunia ini. Jadi apapun hasilnya nanti di akhirat tergantung kehidupan atau cara hidup kita di dunia ini. Peringatan Allah kepada kita semua melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita diingatkan Allah supaya memperhitungkan kehidupan kita besok di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ay bi'ada'i faradhihi wajtinabi nawa atau ma'asihi. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti kita menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, juga mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah kewajiban, dan juga harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bohong, dusta, berbuat zina dan sebagainya. Ini harus kita jauhi. Wal tamdur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri atau orang memperhatikan amalan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau di akhirat. Kita harus berpikir amal apa yang sudah kita persiapkan, yang akan kita unduh besok di akhirat. Sebab itulah yang menjadi bekal kita hidup di akhirat. Jangan sampai kita hidup di akhirat membawa beban beberapa dosa dengan kemaksiatan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, semua itu diketahui Allah. Untuk itu apabila kita berbuat yang tidak baik, kita harus sadar, harus malu, sebab perbuatan kita dilihat Allah dan akan dibalas Allah. Jadi kita amal apa saja, di mana saja, pasti dilihat Allah. Untuk itu keyakinan bahwa kita selalu dilihat Allah harus kita tanamkan di diri kita sendiri. Di mana saja jenengan harus sadar bahwa di mana jenengan dilihat Allah, baik di keramaian atau di tempat yang sepi. Berbuat maksiat di mana saja Allah pasti mengetahui. Untuk itu tatkala kita berbuat maksiat harus malu kepada Allah, sebab Allah mengetahui. Allah telah menjelaskan cara hidup yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan hidup di akhirat melalui firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat, kita harus mengikuti petunjuk Allah
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pertama, kita harus memanfaatkan nikmat Allah untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita banyak sekali dan kita tidak akan bisa menghitung. Misal seperti kita diberi utamanya yang paling nikmat, yang paling hakiki, yaitu keselamatan di akhirat. Kita diberi nikmat iman Islam. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Di semua nikmat yang diberikan Allah kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Misal kita diberi harta, kita gunakan harta untuk infak, untuk membantu fakir miskin, untuk menyumbang pembangunan masjid, mushola dan sebagainya. Nah, kita gunakan hal-hal yang diridhoi Allah. Jadi harta benda yang kita miliki itu pemberian Allah, suatu nikmat, dan kita kembalikan untuk amaliyah yang mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala Allah sebagai harapan kita atau sangu kita untuk hidup di akhirat. Pemberian Allah kita manfaatkan di jalan yang diridhai Allah dan kita mendapatkan pahala dari Allah untuk bekal hidup di akhirat. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai pemberian nikmat Allah, harta benda kita gunakan untuk judi, untuk membeli minuman yang memabukkan dan sebagainya. Ini jangan sampai nikmat Allah kita gunakan amalan-amalan atau hal-hal yang tidak diridhai Allah. Yang kedua, beramal urusan dunia dengan niat untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maknanya la tadruk al amal fid dunya lil akhirah. Jangan melupakan amal dunia untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Di semua amalan kita harus kita arahkan ke akhirat, mencari ridha Allah. Kullu amalin nafi'in wa khairin yasihu biniyah wal ikhlas wabtigha'i ridwanillah. Artinya setiap amal perbuatan yang bisa memberi kemanfaatan apabila kita niati dengan ikhlas dan mencari ridha Allah, ini akan mendapatkan pahala. Misal panjenengan semuanya bekerja baik di sawah, di pasar, di laut, jenengan niati untuk menafkahi anak dan istri, ya. Ini jenengan mendapatkan pahala. Nah, dagang di pasar baik mendapatkan laba atau tidak, berarti apa ora, yang penting jenengan sudah mendapatkan pahala. Jadi kullu amalin nafi'in wa khairin yasihu biniyat wa ikhlas wabtigha'i ridwanillah, jenengan akan mendapatkan pahala. Kelihatannya amal dunia, tapi kalau panjenengan niati untuk akhirat akan mendapatkan pahala. Begitu sebaliknya, kelihatannya amal akhirat, misal ngaji atau mengajar atau dakwah, tapi niatnya sudah salah, niat supaya dikatakan orang, oh itu Pak Kiai itu alim, Ustadz itu alim, biar terkenal. Kelihatannya urusan akhirat, tetapi tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Ini yang harus kita perhatikan. Man nawa amalan solihan famanahu minal qiyambi udrun kohirun min marodin awafatin. Contoh, panjenengan sudah niat untuk ngamal baik, tetapi tidak jadi karena mungkin ada udzur,
Ya, ada udhun misalnya berusaha niat untuk membantu masjid, ternyata hartanya atau uang yang digunakan untuk membantu masjid nah hilang dan sebagainya. Yang penting jelas sudah niat untuk amal baik dan tidak terjadi. Ini panjenengan tetap mendapatkan yusabu alaih, mendapatkan pahala. Ini sudah niat, niat baik mendapatkan pahala, ngamal baik tanpa niat tidak mendapatkan apa-apa. Jenengan niat belum sampai jenengan laksanakan, mungkin ada sesuatu hal jenengan sudah mendapatkan pahala. Jenengan amal baik tapi tidak diniati atau tidak niat yang baik, tidak mendapatkan pahala. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi, usahakan semua amal panjenengan niat mencari ridha Allah. Biar itu kelihatannya amaliyah dunia, tapi kalau panjenengan niati dengan niat yang ikhlas mencari ridha Allah, jenengan akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala. Kemudian wa aksin kama aksanallah ilaik. Artinya aksin li ibadillah. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah menganjurkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada siapa saja, menolong orang yang tidak mampu dan sebagainya. Ini harus kita laksanakan sebab itu perintah Allah dan Allah sudah berbuat baik untuk kita semuanya. Jenengan diberi rezeki Allah, diberi kesehatan dan sebagainya. Untuk itu kesehatan panjenengan harus panjenengan gunakan untuk berbuat baik. Panjenengan diberi harta Allah, harta panjenengan harus panjenengan gunakan untuk berbuat baik, menolong orang dan sebagainya. Ini perintah Allah, wa aksin kama aksanallah ilaik. Yang nomor 4, tidak berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi bi amalil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Jangan sampai kita hidup membuat kerusuhan di masyarakat, baik itu melalui lisan seperti bohong, menyebarkan berita-berita bohong, ya. Di bohong al-kadzib wa al-kalam bi khilafil waqi'. Jadi bohong adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, menyebarkan fitnah dan sebagainya agar supaya masyarakat, keluarga tidak bisa bersatu gara-gara kebohongan yang panjenengan sebarkan. Ini harus kita jauhi. Dawuh Sayyidina Ali, a'dzamul khotoya indallah al-lisanul kadzub. Jadi kesalahan yang besar menurut Allah adalah lisan yang banyak berbohong. Dijagalah lisan kita, jangan sampai lisan kita gunakan untuk berkata yang tidak benar, artinya pembohong. Jadi kesalahan yang besar yaitu lisan yang banyak bohong. Sebab dengan adanya lisan yang banyak bohong, keluarga bisa kacau, masyarakat bisa kacau, tidak bisa bersatu, bahkan sampai warga negara kacau, tidak bisa bersatu gara-gara pembohong, orang yang menyebarkan berita
bohong. Ini harus kita jauhi. Dan kita perlu perhatian tatkala ada berita-berita yang kira-kira memecah belah keluarga, masyarakat, negara, harus kita teliti terlebih dahulu. Jangan sampai kita kemakan berita bohong. Ini harus lebih hati-hati. Kemudian menjaga mulut, sabun, yaitu mencaci maki. Kalau bahasa Jawa itu misoh. Mencaci maki. Min akbaril kabair ayasubbar rajul walidahi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasubbur rajul walidahi? Qala yasubbu abar rajul fayasubbul akhar abahu. Jadi termasuk golongan dosa besar apabila ada orang yang mencaci maki orang tuanya, baik ibu atau ayah, misoi bapak ibune. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana ada orang mencaci maki orang tuanya? Jawab Rasul, yasubbu abar rajul fayasubbul akhar abahu. Kalau ada orang mencaci maki orang tuanya orang lain, kemudian orang lain mencaci maki orang tuanya, berarti ya mencaci maki orang tuanya sendiri. Nun sewu, saya mencaci maki orang tuanya, nun sewu contoh aja ya, Pak Somad. Kemudian Pak Somad membalas mencaci maki orang tua saya. Berarti saya mencaci maki orang tua saya sendiri. Di panjenengan harus hati-hati, jangan sampai mencaci maki atau misoi wong tuane wong liya. Jangan sampai misoi orang tuanya orang lain, sebab orang lain akan misoi atau mencaci maki orang tua panjenengan. Kesimpulannya berarti jenengan sama saja mencaci maki atau misoi orang tua panjenengan. Lebih-lebih panjenengan misoh mencaci maki ya dengan orang-orang alim, dengan nunsewu pejabat dan sebagainya. Ini jangan sampai orang alim ya, tokoh-tokoh pimpinan pejabat harus kita muliakan. Sebab itulah yang mengatur, kalau ulama-ulama jelas mengatur agama kita, kalau pejabat-pejabat mengatur kehidupan kita di dunia, harus kita hormati. Jangan sampai kita bahasa Jawa misoi kiai, misoi pejabat, jangan sampai. Kalau menjenengan semua itu sering misoh, itu justru menunjukkan bahwa panjenengan itu mempunyai karakter yang jelek. Jagalah diri panjenengan, hormatilah diri jenengan dengan menjaga lisan. Ini yang perlu panjenengan perhatikan. Banyak sekali dengan lisan ghibah ya, menghujat orang, namimah dan sebagainya. Inilah termasuk maksiat bilisan. Harus kita jaga yang benar. Lisan kita, tangan kita dijaga, jangan sampai membuat kerusakan. Kaki kita, telinga kita harus dijaga, jangan sampai mendengarkan kata-kata yang diharamkan agama. Misal ada orang ghibah atau menghujat orang atau rasan-rasan, kemudian panjenengan ikut mendengarkan, ini sama saja jenengan menyetujui orang yang menghujat orang atau yang ghibah atau yang rasani. Jadi kalau ada orang rasan-rasan, jenengan harus menjauh, jangan malah ikut-ikutan mendengarkan. Kalau jenengan mendengarkan, bisa juga jenengan percaya dengan apa yang disampaikan orang tadi.
Kalau jenengan percaya berarti jenengan dendam dengan orang yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa, jenengan melok ndampul dosa. Ini harus kita perhatikan, lebih-lebih zaman sekarang ini banyak sekali kabar bohong ya, adu domba banyak sekali. Untuk itu kita harus menjaga negara kita, dijaga dari yaitu adu domba dan sebagainya. Sebab negara kita wujud karena ada perjuangan para pejuang-pejuang kita, termasuk para ulama-ulama kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jangan dikira Indonesia langsung merdeka, penuh dengan perjuangan, dan harus kita syukuri sebab kemerdekaan merupakan nikmat Allah. Kalau kita menjaga kemerdekaan saja tidak bisa, saling hantam-hantaman, saling kabar bohong kita, akibatnya negara kita akan rapuh. Kalau rapuh nanti akan dikuasai oleh orang lain. Nah ini kita harus mensyukuri nikmat Allah. Berhentilah ya untuk menyebarkan kabar-kabar bohong. Ya, hormatilah pejuang-pejuang yang sudah usaha untuk memerdekakan Indonesia. Ini kalau kita berusaha untuk mengadu domba supaya negara ini rapuh, berarti panjenengan atau yang biasa nyebar berita-berita bohong itu termasuk pengkhianat ya, pengkhianat. Siapa saja itu ya, atau mau merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu juga pengkhianat. Kan banyak sekali yang ingin merubah Pancasila dan sebagainya. Itu pengkhianat, harus kita jauhi. Jadi kita perlu hati-hati, perlu sadar bahwa semua perbuatan kita yang zahir maupun yang batin pasti diketahui Allah. Kalau sudah diketahui Allah, Allah akan membalas perbuatan kita. Yang baik akan dibalas baik, yang tidak baik akan dibalas tidak baik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya Allah akan membalas yu'aqibul mufsidin bisu af'alihim. Allah akan membalas perbuatan-perbuatan yang membuat kerusakan di alam dunia ini sesuai dengan amaliyah. Perbuatan tidak baik akan dibalas tidak baik. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan balasan yang baik. Dan perlu kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Yang kekal adalah besok di akhirat. Dan sangu bekal untuk di akhirat adalah amalan-amalan yang diridhoi Allah. Membantu orang, ya, menolong orang dengan kemampuan panjenengan, ya. Dan harus kita mengurangi beban yang akan memperberat kita besok di akhirat, seperti dosa-dosa harus kita selesaikan, harus kita hapus sebelum kita menghadap Allah. Artinya perbuatan dosa harus kita taubati selama masih hidup di dunia. Jangan sampai di dunia belum tobat, dosa kita bawa di akhirat. Inilah yang akan membuat beban kita, memperberat kita besok di akhirat. Kita atau orang yang mempunyai akal yang sehat itu orang yang bisa memperhatikan apa saja amal perbuatan yang diridhoi Allah untuk persiapan untuk bekal akhirat kita kerjakan, dan amalan-amalan yang tidak diridhoi Allah ya,
banyak sekali tadi saya contohkan seperti berita bohong, ya, mencaci maki orang dan sebagainya. Ini harus kita jauhi sebab hal-hal yang semacam itu akan memperberat hidup kita besok di akhir. Allah akan membalas, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini sudah jelas, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan banyak sekali, ya, dengan lisan, dengan perbuatan yang lain, termasuk dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini semuanya akan dibalas oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kepada kita ke jalan yang diridhoi, dan Allah menjaga kita supaya kita bisa menjauhkan diri dari amalan-amalan yang tidak diridhoi Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.